Yang tim 2 ke Karangrejo, yang tim 3 harus ketuk Songo. Tim blok mana? Tim 2 ke Karangrejo. Karangrejo? Iya. Mbak mana? Saya 2. Mungkin bisa per kelompok karena saya udah lupa ini nomor-nomor. 7 sama 6 berarti kayak saya bagi 3-3 ini random mobilnya. Dimaklumi ya. Tim 1 ada Innova Zenix, Innova ABEP yang belakangnya ABEP sama belakangnya OY, tim 1. Yang tim 2 Venturer yang belakangnya FJ, belakangnya G sama belakangnya AJK. Yang tim 3 Avanza, belakangnya JF sama Mobilia, belakangnya PN sama mobilnya BOB. Sama ya, satu apa? Bisa usaha gitu lah. Nanti tidak betul. Sendiri di Makassar itu bisa itu. Oh, ibu tuh Mas. Enggak kan? Ibu beli Di sana siapa? dulu, ini ada tempat tidur, ada. Cuma kumpulan terus kumpulan. Kasur mau diisi perlengkapannya. Dia lagi dibimbing itu kalau ada tamu gini-gini ya. Enggak, maksudnya promoinnya ke orang lain. Dulu paling lewat teman-teman yang punya HP tuh kan, pas sekarang ini kan nggak punya HP tuh.
Dan saya juga baru mendapatkan pula hasil rapat itu Bapak Ibu menyambung usulan dari Kemenko Marves yang hari ini Menko BUMN Pak Erick Thohir secara implisit dan seterusnya itu, sehingga hal-hal yang sensitif yang mungkin berpotensi mengganggu atau kontradiktif dari semangat spiritual tourism ini bisa kita eliminir, gitu ya Pak ya. Nah ini baru di tingkat saya di level teknis, kita ingin menjaring masukan Bapak Ibu semuanya, kira-kira seperti apa untuk Borobudur. Kita bicara tentang Borobudur. Borobudur ini sangat majemuk dengan latar belakang budaya Jawa, tetapi ada candi yang monumental, yang fenomenal, yaitu Candi Borobudur, di mana ini merupakan destinasi umat Buddha. Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko selaku pihak operator destinasi wisata Borobudur. Nah, dalam kesempatan ini mungkin ya sedikit ya memberikan gambaran dalam konteks spiritual tourism. Yang pertama sebenarnya spiritual tourism ini kan istilah yang baru-baru ini saja kita dengar, tapi pada prakteknya sebenarnya kegiatan itu sudah berlangsung lama ya. Kita ingat, kita tahu setiap tahun ada beberapa kegiatan keagamaan besar yang berlangsung di Borobudur, baik itu dimulai dari Waisak Agung, kemudian ada Upasika, ada Tipitaka Centing, dan seterusnya. Itu sudah berlangsung bertahun-tahun dan biasanya mengambil lokasi di Candi Borobudur skala nasional, skala internasional, maupun seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan umat Buddha yang akan berlangsung di Candi Borobudur. Saya kira diatur juga di dalam MOU itu mana kegiatan-kegiatan yang perlu nanti diberikan dukungan dalam konteks penyelenggaraannya, maupun mana yang perlu adanya kebijakan dengan perlakuan keringanan harga ya. Kayaknya itu juga disebut di dalam keterangan yang terakhir. Pasca kemudian Pak Luhut menghentikan pembahasan di bulan Juli akhir, ya, mungkin Agustus awal mungkin, ketika dihentikan pembicaraan karena begitu ramai dan kronik. Umat Buddha sudah berbicara ini secara serius dengan Kementerian BUMN 2 kali, dengan Pak Erick Thohir, karena beliau menjelaskan melihatnya sekarang di beliau. Yang tadi yang kolektif, individu, yang individu itu kadang datangnya tidak bisa ditentukan waktunya itu. Nah, maksud saya itu perlu fasilitas atau spot untuk melaksanakan sembahyang, meditasi itu yang perlu disediakan, apakah di zona 1 atau zona 2.
Yang kedua, untuk kegiatan keagamaan saya juga sangat mendukung sekali apabila usul-usul dari Bapak yang menggunakan kepentingan untuk keagamaan, mungkin dari sisi PWC bisa memfasilitasi dengan baik sujudan atau apa istilahnya akan melaksanakan ibadatnya sesuai dengan agamanya masing-masing, sehingga tidak ada keterbatasan wilayahnya yang ada di Borobudur. Dalam Undang-Undang 2023 tahun 2014 mengikuti program yang ada di pusat. Untuk itu kami dari pemerintah Kabupaten Magelang menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami setuju dengan Bapak Bambang bahwa dari DPR RI bahwasanya perlu ada keharmonisan 3 aspek. Yang pertama adalah aspek konservasi, aspek eksploitasi. Bapak, mohon maaf tadi Bapak menyebutkan aspek komersialisasi, Pak. Mungkin kami menyebutkan eksploitasi dan satu spiritual. Parah lagi. Iya, ini penting sekali Bapak, karena dengan keseimbangan ini ada lama yang datang kemudian ke Viara dekat kemari, dan mereka ingin ke candi, tapi kita nggak sanggup, kan semua harus izin dari Jakarta, dan memang itu jumlahnya memang mereka sangha dan jumlahnya nggak banyak. Nah, sementara terkait dengan SKP pemanfaatan keagamaan, yang terkunci itu adalah angka-angka di dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh beberapa menteri dan beberapa gubernur. Kami terbuka jika misalkan ternyata kebutuhan untuk jumlah umat di zona 1 perlu ditambah, oke, nggak apa-apa. Tapi nota kesepahamannya juga perlu kita ubah agar angkanya pas dengan pedoman yang dihasilkan.